Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Kita masuk pada materi ke-6 dari rangkaian bab sistem saraf. Di materi sebelumnya kita udah mempelajari bagaimana proses penghantaran impuls dalam sebuah saraf, khususnya di sepanjang akson. Nah pertanyaannya, kalau si impuls ini udah nyampe di akson terminal, itu impulsnya bakalan kemana? Ternyata impuls itu bakalan dilanjutin ke neuron atau saraf berikutnya, ataupun bisa juga menuju efektor, contohnya ke otot, yaitu melalui sebuah sinapsis, dan juga bisa dilakukan dengan bantuan neurotransmitter. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana mekanisme penghantaran impuls dari saraf ke saraf lain atau ke efektor, kita harus paham dulu sama dua ini, yaitu sinapsis dan juga neurotransmitter. Nah, untuk di materi kali ini kita bakal ngebahas konsep umum dari sinapsis terlebih dahulu. Oke, langsung saja mari kita belajar. Sinapsis, apa sih itu? Jadi, sinapsis ini bukan merupakan sebuah nama mekanisme ya, melainkan sinapsis ini merupakan bagian yang hubungin suatu neuron ke neuron yang lainnya, ataupun ke efektor. Dan bisa dibilang juga merupakan celah tempat pertemuan akson dengan neuron lain, ataupun dengan sebuah efektor yang menerima sinyal. Nah, sinapsis ini tersusun atas 3 bagian, yaitu ada presinapsis, celah sinapsis, dan postsinapsis. Kita fokus dulu pada bagian presinapsis. Pre itu punya makna sebelum. Jadi, presinapsis ini merupakan bagian sebelum celah sinapsis. Di bagian presinapsis ini ada sebuah kanal ion Ca2+, yang punya peran dalam mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis. Selain itu, di bagian ini juga ada vesikula, sebuah kantong yang di dalamnya ada neurotransmitter, yaitu sejenis senyawa kimia gitu. Nah, buat lengkapnya tentang neurotransmitter kita bakalan bahas di materi berikutnya. Nah, jadi kedua komponen inilah yang bakalan berperan penting dalam penghantaran impuls nantinya, yaitu sinapsis dan juga neurotransmitter ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, celah sinapsis. Nah, celah inilah yang bakalan jadi tempat terjadinya komunikasi antar neuron ataupun neuron dengan efektor. Soalnya di bagian ini impuls berupa sinyal listrik atau kimia yang beredar pada sistem saraf sebelumnya itu bakalan dilanjutin ke bagian yang berikutnya, yaitu postsinapsis. Nah, ingat, post itu punya makna sesudah, berarti ini tuh bagian sesudah celah sinapsis. Kalau kita perhatiin di bagian postsinapsis ini juga itu memiliki kanal ion. Kanal ionnya ada yang berupa Na+, K+, ataupun Cl-. Tapi bedanya di bagian postsinapsis ini kanal ionnya punya bagian reseptor, di mana fungsi dari reseptor ini itu bakalan ngiket neurotransmitter tadi. Buat mekanismenya nanti Sobat Biota juga bakalan ngerti kalau udah masuk ke materi mekanisme penghantaran impulsnya, yaitu yang pakai sinapsis dan juga neurotransmitter. Jadi setelah nonton ini lanjutin ya ke materi berikutnya. Oke, jadi itu ya bagian-bagian dari sinapsis. Terus di mana sih lokasi dari sinapsis ini? Ya pokoknya lokasi dari sinapsis ini sesuai dengan definisinya. Nah, masih ingat gak apa definisi dari sinapsis? Yaitu bagian yang hubungin neuron ke neuron yang lain ataupun ke efektor. Yang artinya letak dari sinapsis ini bisa antara neuron dengan neuron ataupun neuron dengan efektor. Kita lihat antara neuron dengan neuron dulu. Nah, sinapsisnya antara neuron tuh bisa kita lihat atau temuin di semua jenis neuron. Mau itu neuron sensorik, interneuron, ataupun neuron motorik. Bisa kita temuin. Terus, bagian neuron dengan neuron yang dihubungkan dengan sinapsis ini, itu punya beberapa jenis, tergantung pada bagian penerimanya. Di antaranya ada 3 jenis. Ada yang antara akson dengan dendrit, bisa juga ditemuin antara akson dengan badan sel, dan bahkan ada juga antara akson dengan akson, kayak gini sob. Sementara kalau antara neuron dengan efektor, jenis sinapsisnya itu tergantung pada jenis efektornya apa. Nah, kalau efektornya berupa sel otot, sinapsisnya itu disebut dengan neuromuscular junction. Nah, ini harus diingat ya. Jadi, neuromuscular junction itu adalah sebuah sinapsis yang ditemukan antara neuron dengan sel otot. Kemudian kalau efektornya berupa kelenjar nih, maka sinapsisnya itu disebut dengan neuroglandular synapse. Oke, ingat ya. Jadi lokasi sinapsis itu bisa kita temukan antara neuron dengan neuron dan juga antara neuron dengan efektor. Berikutnya kita lihat nih jenis-jenis sinapsis berdasarkan sifat impulsnya, yaitu sinapsis listrik dan juga sinapsis kimiawi. Kita bahas satu persatu, dimulai dari sinapsis listrik.
Nah, sebelumnya kita udah tahu kan kalau penghantaran impuls di neuron itu pakai sinyal listrik. Nah, kalian juga perlu tahu kalau si impuls sinyal listrik ini itu ketika dihantarkan ke neuron lain atau ke efektor lain, itu bakalan bisa berubah jadi senyawa kimia ataupun bisa juga tetap berupa sinyal listrik. Nah, kalau sinyalnya tuh gak berubah alias tetap merupakan sinyal listrik, artinya itu adalah jenis sinapsis listrik atau electrical synapse. Sedangkan untuk bentuk dari sinapsisnya itu kayak gini. Jadi di antara presinapsis dan juga postsinapsisnya itu agak nempel. Nah, kedua bagian ini saling terhubung oleh saluran yang bernama gap junction. Nah, sementara kalau si impulsnya tuh ketika dihantarkan ke neuron lain atau ke efektornya, itu berubah bentuk sinyalnya yang tadinya sinyal listrik berubah jadi sinyal kimia, berarti jenis sinapsisnya itu sinapsis kimiawi atau bisa juga disebut chemical synapse. Nah, untuk bentuknya juga itu beda. Kalau tadi pada jenis sinapsis listrik itu presinapsis dan juga postsinapsisnya itu nempel. Nah, kalau pada jenis sinapsis kimiawi ini itu presinapsis dan juga postsinapsisnya itu agak memiliki celah. Jadi nggak nempel-nempel banget. Ya, celah ini itu disebut dengan celah sinapsis. Oke, gimana? Udah paham belum sama konsep umum dari sinapsis? Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau bisa tinggalin juga absen kalian biar rame. Nanti bakalan gue respon kok. Semoga materi kali ini bisa berfungsi, dicerna, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.